Assalamualaikum teman-teman dan adik-adik. Kali ini saya mengajak kalian memperbanyak kosakata bahasa Inggris dengan memahami sebuah cerita pendek. Cerita pendek yang akan saya jelaskan berjudul Room 13 atau kamar nomor 13. Sebuah cerita dari kumpulan cerita yang ditulis oleh M.R. James. Cerita ini akan saya sampaikan dua kali. Yang pertama diucapkan oleh native speaker bahasa Inggris. Yang kedua, penjelasan arti dan sedikit penjelasan tata bahasa bila mana diperlukan. Oke, langsung saja. Listen carefully, dengarkan baik-baik. Viborg is a city in Denmark. It is an old city, but it has only a few old buildings. A great fire destroyed most of the old town in 1726. Mr. Andersen was writing a book on the history of Denmark. He went to Viborg in 1891. He wanted to study the history of the town. He stayed in an old building in Viborg, the Golden Lion Inn. The inn was nearly 350 years old. Andersen asked the landlord for a large room. The landlord of the Golden Lion showed him two rooms, room number 12 and room number 14. There were three large windows in each room. The windows looked onto the street. Andersen chose room number 12. In the evening, Andersen went downstairs for supper. He saw a blackboard. The names of all the guests were written on the blackboard. Andersen saw that the inn was full. There were no empty rooms. Andersen noticed that there was no room number 13. Setelah kalian mendengarkan suara penutur asli bahasa Inggris, sekarang kita bahas artinya. Viborg is a city in Denmark. Viborg adalah sebuah kota di Denmark. Dia di sini maksudnya adalah Viborg adalah sebuah kota tua, tetapi dia hanya punya sedikit bangunan tua. Dalam bahasa Inggris, kota bisa diwakili dengan it, yaitu dia yang dipakai untuk selain manusia. Mungkin dalam bahasa Indonesia sering tidak diucapkan. Misalnya, sebuah kota tua tapi hanya punya sedikit bangunan tua. Lanjutkan. Sebuah kebakaran, fire, aslinya adalah api, tapi kalau dalam konteks ini diartikan kebakaran yang besar, menghancurkan sebagian besar dari kota tua tersebut pada tahun 1726. Tuan Andersen atau Pak Andersen sedang menulis. Nah, perlu diperhatikan bahwa was ini adalah bentuk kedua dari is. Mengapa pakai was? Karena Pak Andersen itu menulisnya dulu pada tahun 1726. Sudah waktu lampau sehingga menggunakan was to be bentuk kedua. Sebuah buku tentang, on sebetulnya artinya di atas, tapi karena menulis buku diartikan tentang sejarah dari Denmark atau sejarah Denmark. Berikutnya, dia Pak Andersen tadi pergi. Nah, went itu adalah bentuk kedua dari go, pergi. Sekali lagi, kenapa bentuk kedua? Karena perginya itu pada tahun 1891 sudah lampau. Ke Viborg pada tahun 1891. Dia ingin. Nah, ingin di sini juga wanted bentuk kedua ya, karena sudah lampau.
mempelajari sejarah dari kota tersebut. Dia tinggal juga stayed, bentuk kedua karena lampau, di sebuah bangunan atau gedung tua di Viborg, yaitu Golden Lion Inn atau penginapan Golden Lion. Penginapan tersebut hampir 350 tahun tuanya atau umurnya. Old aslinya berarti tua. Andersen meminta pada sang, jadi the itu bisa diartikan sang kalau itu menunjuk kepada orang atau sebuah tokoh. Pemilik penginapan sebuah kamar yang besar. Kenapa for tidak diartikan? Karena ask for itu sudah satu gabungan, yaitu artinya meminta. Sang pemilik penginapan pemilik penginapan Golden Lion menunjukkan pada dia 2 kamar nomor 12 dan kamar nomor 14. Ada ya, there were artinya ada, there sendiri artinya di sana, tapi kalau there dengan were ya, dengan to be diartikan ada. 3 jendela besar di setiap kamar. Jendela-jendela tersebut menghadap ke jalan. Look arti sesungguhnya adalah melihat ya. Jendelanya melihat itu kan kalau di bahasa Indonesia agak lucu, maka diartikan menghadap ke jalan. Andersen chose memilih ya. Ini bentuk satu, bentuk satunya adalah choose, ini bentuk 2 chose karena lampau. Kamar nomor 12 di petang hari, evening itu petang ya, jadi sekitar jam 6, jam 7, jam 8. Andersen pergi ke bawah atau turun ya, pergi ke bawah atau turun untuk makan malam, supper makan malam. Dia melihat, ini saw, bentuk kedua dari see ya, karena lampau ya, jadi bentuk kedua, sebuah papan tulis berwarna hitam, tentu saja karena blackboard. Nama-nama semua para tamu were written, ditulis ya. Kalau write itu menulis, were written artinya ditulis pada papan tulis tersebut. Andersen melihat bahwa penginapan tersebut was full, penuh. No tidak, were ada. There were no, tidak ada kamar kosong, empty rooms. Andersen melihat ya, notice, menyadari dengan penglihatan, melihat bahwa tidak ada kamar nomor 13. Oke, ini adalah bagian pertama dari cerita Room 13. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.